pada hari ini saya akan melakukan penampilan medik pemeriksaan koordinasi. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Rina. Saya dokter yang akan melayani pada pagi hari ini. Boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa ya Ibu? Baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan koordinasi pada Ibu. Mungkin pada pemeriksaan ini saya nanti akan meminta Ibu untuk melakukan beberapa tindakan. Mungkin akan sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau gitu untuk pemeriksaan ini posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan saya akan melakukan pemeriksaan pertama yaitu tes raba. Baik Ibu, pada pemeriksaan ini saya bisa tolong Ibu untuk berdiri ya Ibu. Pada pemeriksaan ini saya akan meminta Ibu untuk berdiri beberapa saat dengan kedua telapak kaki saling rapat dan melakukannya yang pertama dengan mata terbuka dulu ya Ibu. Bisa dirapatkan kakinya dan kedua telapak kaki dan kedua telapak kaki saling dirapatkan seperti ini. Kemudian ya Ibu. Baik, selanjutnya Ibu saya minta lakukan seperti itu lagi namun dengan mata tertutup ya Ibu. Baik, cukup, terima kasih Ibu. Baik, pada pemeriksaan ini untuk interpretasi hasilnya pada pasien sendiri bisa dilihat saat menutup mata pasien ada posisi miring dan juga rasa ingin jatuh, maka dari itu tes lambda pasien dikatakan positif. Selanjutnya saya akan melaporkan dan mencatatnya pada hasil pemeriksaan. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah tes standing walking. Baik, pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien untuk berjalan pada satu garis lurus di lantai dengan menempatkan tumit yang satu di depan jari-jari kaki yang berlawanan. Baik, yang pertama saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan tersebut pada saat membuka mata dan kemudian pada menutup mata. Baik Ibu, bisa lihat di sini ada satu garis lurus. Ibu nanti ikut saya bisa jalan seperti ini Ibu, seperti ini, dimana nanti kaki yang depan ketemu dengan tumit kaki yang belakang pada satu garis lurus ini. Ibu bisa jalan nanti lurus ya Ibu, pertama dengan mata terbuka terlebih dahulu. Silakan Ibu. Cukup. Selanjutnya bisa saya minta tolong seperti itu lagi namun dengan keadaan mata tertutup Ibu. Baik, cukup, terima kasih Ibu. Baik, pada pemeriksaan ini posisi pasien miring maupun terjatuh pada saat berjalan, maka dari itu tes tandem pasien dikatakan positif. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk duduk. Baik Ibu, selanjutnya itu bisa duduk saja ya Ibu. Baik, pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan disartria pada pasien. Baik, pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien untuk menyebutkan minimal 3 suku kata, misalnya meminta, mengantuk, seperti itu. Kemudian saya akan meminta pasien untuk mengulangi kembali kalimat tersebut. Kemudian saya akan mendengar dengan seksama pengucapan suku kata pasien dan mengamati apakah ada suara yang tidak jelas atau sluring, terpotong-potong, terputus-putus atau staccato, atau nada suara yang meninggi atau strident. Baik Ibu, pada pemeriksaan ini saya bisa minta tolong Ibu ikuti kata-kata saya. Meminta, kemudian sekali lagi ya Ibu, mengantuk, Ibu. Baik, pada pemeriksaan ini bisa dilihat pada saat pasien menyebutkan terdapat suara yang tidak jelas, terpotong-potong, terputus-putus, dan suara yang kadang meninggi, maka dari itu bisa dikatakan pemeriksaan disartria pasien dikatakan positif. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan tes nistagmus pada pasien. Baik, pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien untuk melihat dengan fokus terhadap objek yang saya pegang. Ini saya memegang bolpen dan kemudian saya akan menggerakkan objek ke kanan dan ke kiri sambil meminta mata pasien mengikuti gerakan tersebut. Baik Ibu, di sini saya ada bolpen, bisa Ibu lihat. Nanti saya gerakan, Ibu bisa tolong fokus lihat ke sini ya Ibu. Pada pemeriksaan ini saya mengamati gerakan bola mata pasien pada saat mengikuti gerakan objek, terutama saat berada pada posisi lateral dan medial mata, tampak gerakan involuntar atau tremor bola mata pada saat objek diletakkan paling jauh dari sisi kontralateral, maka dari itu pasien dikatakan tes nistagmusnya positif. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes Finger-to-Nose pada pasien. Baik Ibu, pada
berdiri telunjuk, ibu bisa pegang jari telunjuk saya ibu, dan kemudian bisa pegang ujung hidung ibu. Oke baik, kemudian bisa dibalik, pegang sini, kemudian pegang sini lagi ya ibu. Dilakukan secara cepat. Oke baik. Terima kasih ibu. Baik, pada pemeriksaan ini saya meminta pasien melakukan gerakan tersebut makin lama makin cepat. Pasien bisa terlihat tidak dapat melakukan gerakan dengan baik dan pasien tremor saat menempelkan telunjuk baik ke hidung atau ke telunjuk saya. Maka dari itu pasien dicurigai mengalami gangguan sistem koordinasi. Selanjutnya untuk pemeriksaan tinjau tumor ini dilakukan pada sisi kontralateral pasien. Baik ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan pada tangan sebelah sini ya ibu. Selanjutnya bisa dorong untuk tangan sebelahnya, bisa tunjuk saya ibu, kemudian hidungnya. Semakin lama semakin cepat. Terima kasih ibu. Bisa dilihat pada tangan yang sisi kontralateral juga pasien saat melakukan gerakan tidak dengan baik, kemudian juga ada tremor di mana pasien salah menempelkan telunjuk baik ke hidung maupun ke telunjuk saya. Maka dari itu pasien mengalami gangguan gerakan sistem koordinasi. Maka dari itu tes pijat tunas pasien dalam keadaan positif. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan diadokinesia. Pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien untuk menggerakkan salah satu tangannya secara supinasi dan pronasi dengan posisi diam dan menepuknya pada salah satu tangan yang lain. Saya akan meminta pasien untuk melakukannya secara cepat. Baik ibu, nanti bisa tahu untuk tangan seperti ini, kemudian tangan sebelah sini ibu, nanti ibu tepuk seperti ini, kemudian dibalik, kemudian tepuk, kemudian dilakukan secara cepat ya ibu seperti ini. Baik, silakan ibu. Dilakukan secara cepat ibu sekarang kayak gini. Baik, cukup, terima kasih ibu. Baik, selanjutnya saya akan meminta pasien melakukannya sekali lagi dengan menutup mata. Baik ibu, saya akan melakukan pemeriksaan sekali lagi seperti tadi, tapi mohon tolong untuk matanya ditutup ya ibu. Baik, silakan ibu ditepuk dibalik tangannya. Baik, terima kasih, bisa dibuka kembali matanya. Baik, pada pemeriksaan ini bisa dilihat pasien tidak dapat melakukannya dengan baik, terdapat tremor, salah posisi menepuk, terpatah-patah. Maka dari itu pasien dicurigai memiliki gangguan sistem koordinasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tersebut pada tangan yang kontralateral juga. Baik ibu, tadi kan tangannya saya periksa yang sebelah sini ya. Selanjutnya saya minta tolong lakukan seperti tadi tapi pada tangan yang sebelah ini. Jadi tangan yang ini yang nepuk-nepuk dulu. Kemudian ibu yang pertama bisa dibuka matanya terus di ibu. Cukup. Selanjutnya saya minta tolong pada kondisi tutup mata juga ya ibu seperti tadi. Terima kasih ya ibu. Baik, pada pemeriksaan pada sisi kontralateral pasien juga dapat dilihat bahwa pasien tidak dapat melakukannya dengan baik, terdapat tremor, salah posisi menepuk dan terpatah-patah, maka dicurigai pasien memiliki gangguan sistem koordinasi. Baik, untuk pemeriksaan terakhir saya akan melakukan tes Hiltusin pada pasien. Pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien untuk berbaring. Baik ibu, untuk pemeriksaan ini ibu bisa berbaring ya ibu, posisinya dengan rileks saja ibu. Baik. Kemudian saya akan meminta pasien untuk meletakkan salah satu tumit ke atas lutut kaki yang kontralateral dan menahannya sebentar. Kemudian nantinya setelah ditahan beberapa saat, pemeriksa atau saya akan meminta pasien untuk menggeserkan tumit dari lutut melewati margo anterior ostibia sampai ibu jari kaki. Kemudian selanjutnya saya akan mengamati gerakan tungkai saat tumit digerakkan. Baik ibu, untuk pemeriksaan ini saya disuruh kamu untuk kaki sebelah sini ibu diangkat terus di sini, kemudian digeserkan sampai ke sini ya ibu. Baik, dapat dilihat ketika saya minta pasien untuk melakukan gerakan, tumit pasien saat ditahan mengalami tremor atau saat digerakkan mengalami tremor atau salah posisi, maka dari itu pasien dicurigai mengalami gangguan sistem koordinasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateral pasien. Baik ibu, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan pada kaki yang sebelah sini. Selanjutnya pada kaki yang ini juga ibu bisa dilakukan seperti tadi. Tolong ya ibu. Oke. Terima kasih ibu, bisa ditaruh kembali kakinya. Baik, dapat
dilihat ketika pasien melakukan pemeriksaan, pasien mengalami tremor, kemudian saat digerakkan juga salah posisi, maka dari itu pasien dicurigai mengalami gangguan sistem koordinasi. Selanjutnya, saya akan mencatat pada rekam medis pasien dan melaporkan hasil pemeriksaan.